Ya, jadi insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas penyakit psikosomatis, penyakit fisik yang diakibatkan karena faktor psikologis. Tepat diagnosa, tepat obat, dan diizinkan oleh Allah adalah syarat kesembuhan. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan kesehatan secara paripurna, ya silakan. Pertama, diagnosa kita tepatkan. Yang kedua, setelah kita diagnosa tahu, obatnya harus kita ketahui juga. Oh, ini penyakitnya ini, obatnya maka ini. Oh, terapinya ini. Itu juga harus kita ketahui. Karena kalau tidak diketahui itu, maka kecil kemungkinan Allah akan mengizinkan kita mendapatkan kesembuhan. Contoh, kalau orang patah tulang, karena kita bisanya menggurah, gitu. Contohnya kita bisa gurah, orang patah tulang kita gurah, ya otomatis Allah tidak mengizinkan karena memang salah caranya juga. Gitu. Ada orang yang patah tulang, kita bekam dikatifain, padahal yang patah tulangnya di kaki misalkan gitu. Ya otomatis tidak sembuh juga karena ya salah, ya penempatannya salah juga, diagnosanya tidak tepat, pengobatannya tidak tepat. Makanya kita untuk mencapai izin Allah, dua yang tadi yang di awal, tepat diagnosa, tepat obat harus kita laksanakan dulu, harus kita perbaiki dulu supaya Allah mengizinkan kita untuk mendapatkan kesembuhan. Ya. Dan kalau misalnya kita presentasikan gitu ya, kesembuhan itu kalau hanya pengaruh fisik gitu ya. Contohnya ada orang yang kena penyakit jantung, kita obati jantungnya dengan herbal, dengan terapi ya, bahkan ada dengan operasi. Itu potensi kesembuhannya cuma sekitar di bawah 25% lah. 15 mungkin 15%. Karena obat-obatan itu nggak berfungsi kalau psikologis kita pun bermasalah gitu. Ya, contohnya ada orang yang punya penyakit jantung, tapi kita tidak perbaiki itu ketenangan jiwanya, kita tidak perbaiki kenyamanan jantungnya gitu untuk berdetak, ya kesembuhannya pun kecil nilainya. Ya, jadi disentuh, dipijat, diterapi apapun, kalau psikologisnya tidak kita perbaiki, ya kecil kemungkinan untuk bisa sembuh. Tapi kalau psikologisnya kita pegang, ya insya Allah setidaknya setengahnya sudah kita mulai perbaiki gitu. Ada setengahnya lah yang bisa kita mulai bisa mulai obati gitu. Karena kesembuhan dari segi fisik itu sekitar 15%-an, kesembuhan dari segi psikologis mungkin ya 30-35% lah gitu. Soalnya kalau psikologisnya udah sembuh, maka kecil kemungkinan penyakit fisiknya bisa terkena gitu. Tapi itu kan baru 50%, 50%-nya lagi kalau kita sentuh spiritualnya. Orang yang kehidupan spiritualnya, kehidupan ibadahnya rajin ya, kehidupan ibadahnya maksimal, maka kecil kemungkinan dia akan mendapatkan penyakit-penyakit yang aneh-aneh gitu. Contoh orang yang suka tahajud malam aja, kalau kita logikakan gitu ya, ambil wudhu di malam-malam, di waktu sebelum fajar atau sebelum subuh, itu kan dingin. Untuk orang penderita rematik itu penerangan. Tapi banyak juga kasus yang dengan menjalankan sholat tahajud, ambil wudhu tengah malam, rematiknya malah sembuh. Tidak bisa dijelaskan dengan logika itu, tapi terjadi gitu. Makanya supaya kita bisa mendapatkan kesehatan secara paripurna, maka spiritual yang intinya kita harus perbaiki. Nah tadi dengan materi rukyah, insya Allah spiritual kita harus seharusnya sudah terperbaiki karena ada muhasabah, ada tazkiyah, dan ada hijrah. Ya, jadi itu yang perlu kita lakukan. Oh kita punya banyak masalah, kita muhasabah, bersihkan jiwa kita dengan hanya menggantungkan kepada Allah. Oh kita punya banyak masalah, mungkin kita banyak dosa, bukan mungkin, pasti kita banyak dosa. Makanya kita muhasabah, minta maaf kepada Allah, bertaubat secara nasuha gitu. Insya Allah akan lebih tenang lagi, lebih sehat lagi ya. Dan hijrah itu jadi tadi spiritual movement itu ya, memindahkan kelompok kita dari yang asalnya berpikiran jelek, dari asalnya punya pemikiran-pemikiran yang aneh, dialihkan kepada yang lebih baik, insya Allah itu. Tadi contohnya kita begitu melihat titik hitam. Pada saat kita melihat titik hitam, kebanyakan kita berpikir, oh ini adalah titik hitam, padahal titik hitamnya cuma setitik, sisanya putih kan, sama begitu ya. Kalau kita berpikir seperti itu sama, oh berarti yang kita lihat selama ini cuma bagian yang jeleknya saja, yang bagusnya justru tidak terlihat gitu. Ya, jadi itu kesehatan kalau kita presentasikan dari sisi mana kita memperbaikinya. Kalau dari sisi fisik kecil kemungkinan untuk bisa sembuh secara paripurna. Tapi kalau dari sisi psikologis lumayan, setengahnya kita bisa dapatkan gitu. Nah dari sisi spiritual, insya Allah kesehatan kita dapatkan secara paripurna. Ya. Baik,
Hal yang pertama yang akan kita bahas tentang penyakit psikosomatis. Ini adalah penyakit hampir sejuta umat. Penyakit hampir dialami oleh seluruh orang yang ada di, bukan cuma di negeri ini, mungkin di seluruh dunia ya. Karena sekarang itu pola makan sudah memang jarang yang teratur. Kemudian yang paling parah itu tingkat stres. Nah, penyakit yang diakibatkan tingkat stres adalah penyakit MAH. Ya, penyakit MAH atau penyakit masalah pada lambung itu adalah penyakit-penyakit yang diakibatkan karena tingkat stres kita tinggi. Silakan Bapak Ibu rasakan gitu ya, bagaimana kalau kita stres, bagaimana kalau kita terlalu banyak pikiran, kadang-kadang pencernaan kita tuh lagi langsung sakit gitu. Kadang-kadang langsung mengalami naiknya asam lambung gitu. Makanya untuk menghindari MAH itu jangan sampai kita mengalami stres. Kalau kita mengalami stres, maka kemungkinan besar kita akan merasakan sakit MAH yang luar biasa. Baik itu karena naiknya asam lambung ataupun karena lukanya dinding lambung. Ya. Kalau masalah pola makan sebetulnya tidak terlalu berpengaruh ya terhadap penyakit MAH, karena kalau kita saum, pencernaan kita nggak dimasuki apa-apa lebih dari 12 jam. Tapi tetap kita masih bisa sehat. Kenapa? Karena memang pola makan itu tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu psikologisnya tadi, stresnya tadi. Kalau pola makan tidak berpengaruh kok. Kalau kita sekarang lagi tidak sahur, terlambat makan langsung sakit lambungnya. Karena di dalam otaknya tidak memberikan komando kepada lambung untuk bertahan. Jadi justru otak mendapatkan komando dari lambung. Aduh, saya udah lapar nih, saya pengen diisi makanan. Makanya harus makan gitu. Tapi kalau lagi sahur, lambung kamu tahan, kata otak. Lambung kamu tahan. Kamu sekarang lagi sahur, jangan langsung merasa lapar. Alhamdulillah sampai buka aman. Ya, makanya stres justru pemicu pertama penyakit lambung. Ya. Yang kedua, penyakit psikosomatis yang sering dialami oleh banyak orang adalah penyakit asma, bengek, sesak napas, pokoknya masalah pada pernapasan, masalah pada paru-paru, itu sering dialami oleh banyak orang. Karena paru-paru itu memang salah satu organ vital kita, di mana kalau kita bernafas, otomatis organ itu yang akan merasakan atau bekerja secara maksimal. Kalau paru-parunya sudah bermasalah, maka pernapasan kita pasti akan bermasalah. Oleh karena itu, kita perlu menjaga paru-paru kita supaya tetap sehat, supaya tidak terkena asma. Emang asma penyebabnya apa? Asma itu penyebabnya kalau kita alergi, ya, paru-parunya alergi terhadap dingin, terhadap aroma gitu ya, itu sangat dominan mempengaruhi kerusakan paru-paru. Tapi sedominan apa sih? Ya paling sekitar 20-30% itu dominasinya. Karena yang sangat mengganggu kita, yang sangat mungkin merusak paru-paru kita adalah ketika kita merasakan sedih yang berkepanjangan. Kok bisa? Ya, karena sedih itu membuat paru-paru kita semakin mengecil, ya. Paru-paru kita mengecil, otomatis pernapasan kita pun terganggu. Jadi hati-hati ya, kalau yang paru-parunya bermasalah, besar kemungkinan dia terlalu banyak bersedih. Silakan aja Bapak Ibu rasakan kalau lagi bersedih gimana? Ya, ngah-ngah gitu ya, sesak napasnya. Itu karena memang paru-paru kita lagi mengecil, lagi mengkerut. Oke? Dua ya, sudah kita bahas, ada MAH sama asma. Dan yang ketiga, ada penyakit hipertensi. Penyakit hipertensi itu adalah penyakit darah tinggi. Kenapa darah tinggi diakibatkan karena faktor psikologis? Sekarang suka beredar mitos seperti ini. Kalau misalkan kita punya penyakit darah tinggi, pasti orang menyangka kita cepat marah. Kenapa orang menyangka cepat marah? Karena memang kita darah tinggi. Jadi banyak mitos yang beredar bahwa kalau orang darah tinggi itu cepat marah. Ya, memang demikian, tapi asumsinya kebalik. Bukan orang yang darah tinggi dia jadi cepat marah, tapi orang yang cepat marah dia jadi darah tinggi, gitu asumsinya. Semakin dia sering marah-marah, semakin apalagi kalau marahnya dalam waktu yang panjang berkelanjutan gitu ya, maka tingkat darah tingginya semakin parah gitu. Beda kalau kita ya sudah nggak usah marah, kita maafkan aja, kecil kemungkinan darah tinggi. Makanya kalau memang orang punya darah tinggi, kemungkinan besar dia adalah orang yang pemarah. Lihat aja wajahnya, orang yang darah tinggi itu wajahnya merah. Semakin merah seseorang berarti tingkat tensi darahnya semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat tensi darahnya berarti emosinya tidak tertahan. Makanya suka terjadi penyakit darah tinggi akibat
seringnya marah-marah, tidak terkontrolnya emosi. Oke, itu ya yang ketiga. Yang keempat, ini faktor lain penyebab penyakit jantung. Kebanyakan penyakit jantung itu terjadi akibat adanya sumbatan pada pembuluh darah. Jadi jantung kita memompa, tapi di alur pompaannya ada yang menyumbat sehingga si aliran darah itu kembali ke jantung. Nah, itu yang merusak jantung. Harusnya jantung memompa, semuanya ngalir, baru nanti balik lagi ke bilik yang satunya lagi. Beda dengan kalau kita memompa, jantung kita memompa darah, berarti balik lagi ke jantung karena ada sumbatannya. Itu yang membuat kita sering mengalami penyakit. Oke. Kalau untuk penyakit jantung biasanya apa orang yang menderita? Orang seperti apa yang menderita? Orang yang menderita penyakit jantung biasanya orang yang malas bersedekah. Saya nggak mau nyebut pelit ya, tapi orang yang malas bersedekah. Kenapa? Karena kalau kita bersedekah, silakan Bapak Ibu rasakan sedekah semau mungkin sebesar yang Ibu mampu, yang bisa Bapak lakukan gitu ya. Bersedekah, maka kemungkinan besar jantung kita detakannya akan stabil. Kembali stabil. Kenapa? Karena kita mengalami ketenangan jiwa, kita mengalami ketenangan kolbu gitu. Sehingga kalau ada apa-apa, insya Allah akan terbantu gitu ya. Oleh karena itu, orang yang punya penyakit jantung itu biasanya malas bersedekah. Saya pernah ada contoh kasus, mungkin ini sudah sering saya bahas di beberapa pertemuan. Jadi orang yang ada seorang ibu, seorang pedagang gorengan yang ya gorengan yang keliling gitu ditanggung ditanggung gitu ya, dipakai tempat gitu. Tapi dia mengalami penyakit yang lumayan parah. Apa penyakitnya? Penyakit harus dipasang ring jantung. Dia datang ke saya, Pak, mohon maaf saya minta diperiksa. Oke Bu, keluhannya apa? Keluhannya saya ini. Jantung saya sering sakit. Saya kalau berjalan agak sedikit aja kecapean gitu ya. Kaki juga sering bengkak. Kira-kira obatnya apa ya Pak? Mohon maaf Ibu sudah diperiksa ke spesialis jantung belum? Sudah sih. Memang kata dokter jantung, saya itu harus dioperasi, harus dipasang ring. Subhanallah gitu ya. Saya cuma bisa bilang subhanallah. Karena saya tahu pasang ring itu harganya berapa. Satunya itu bisa lebih dari 50 juta. Pasang ring satu buah. Sementara si ibu ini pembuluh darah yang tersumbangnya cukup banyak gitu, cukup panjang juga, makanya perlu pasang ring sampai 2. Kebayang sekitar 100 jutaan dia harus punya gitu. Sementara dia punya aktivitas, punya rutinitas, punya pekerjaan hanya sebagai tukang gorengan, yang sebagaimana kita tahu tukang gorengan itu ya keuntungannya paling setengahnya. Makanya dia punya omset 200.000 ya otomatis sekitar 100.000 lah keuntungannya gitu. 100.000 sehari, kalau ngumpulin harus 100 juta berarti harus 1.000 bulan. Lailatul Qadar ya. Harus ngumpulin 1.000 bulan, itu berapa tahun baru bisa diobati, baru bisa dipasang ring. Makanya dia datang ke tempat saya, ke klinik kami gitu ya. Pak, mohon dibantu, saya nggak mau pasang ring karena memang saya nggak ada biaya. Oke Ibu aktivitas sehari-hari apa? Saya aktivitas sehari-harinya sebagai tukang gorengan Pak. Tukang gorengan kemana Bu? Ya keliling aja ke sekolah-sekolah gitu. Oke, dan sekarang harus pasang ring. Biaya pasang ring berapa Bu? Ya kurang tahu juga sih kayak gitu. Mungkin sih sampai 1 juta kira-kira seperti itu katanya. Ya Bu, benar. Tapi ada cara supaya kita tidak harus pasang ring Bu. Gimana Pak? Gini Bu, Ibu sehari-hari kan jualan gorengan. Jam berapa Ibu berangkat biasanya? Jam 6, jam 7 lah katanya. Oke, kalau jam 6, jam 7 Ibu ke sekolah, sudah ada yang datang. Yang datang itu kemungkinan sudah makan atau belum? Kemungkinan belum. Sudah, kalau memang dia belum makan, Ibu kasih aja gorengan 1 atau 2 biji, berapa lah terserah Ibu, untuk membantu dia supaya dia sekolahnya perutnya tidak kosong gitu. Oh gitu Pak, iya. Nah setelah itu dia mencoba tuh. Kalau ada yang datang ke sekolah pagi-pagi, kelihatan belum sarapan, kasih gorengan terus aja setiap hari gitu. Sampai kurang lebih berlangsung 2 bulan. Setelah 2 bulan, dilihat si ibunya lebih seger. Masya Allah, ibu kayaknya seger banget. Gimana Bu jantungnya? Alhamdulillah, saya udah nggak perlu lagi operasi jantung. Alhamdulillah saya nggak perlu lagi pasang ring katanya gitu. Kenapa Bu? Alhamdulillah sudah kelihatan bagus kata dokter katanya gitu. Masya Allah. Hanya dengan sedekah gorengan setiap hari. Tapi memang sedekah itu yang terikhlas karena si ibu yang punyanya itu gitu ya. 2 bulan dia
bisa batal Pak Sandi. Masya Allah. Nah, makanya untuk orang-orang yang punya indikasi penyakit jantung, coba dari sekarang mulai rutinkan sedekahnya supaya nanti kalau misalkan sudah terlanjur parah, kalaupun memang harus dioperasi, kalaupun memang takdir berkata lain, kita sudah berbuat kebaikan. Kita sudah berbuat kebaikan. Oleh itu silakan lakukan sedekah semaksimal mungkin supaya jantung kita bisa terbantu, terlindungi. Oke, Bapak Ibu semuanya sudah jam 1, kita akan mulai saja ke terapi ruqyah syar'iyah. Silakan Bapak Ibu cari kresek